Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 103. Tuhan, aku mau dia. Jadiin Akil jodohku. Jangan biarin cewek lain deketin dia. Pokoknya mau Akil. Dasar Fiona. Ia berdoa tapi memaksa. Ia masih memperhatikan Akil yang sudah keluar sambil mengandeng Ali. Kayaknya ini deh yang namanya kebelet nikah, bah. Fiona terlonjak kaget. Ia bahkan menjadi pusat perhatian beberapa orang yang juga ada di sana. Fiona menatap bungkusan cemilan yang bungkusnya sudah terbuka. Saking senang dan gemasnya, ia sampai meremas bungkus itu hingga terbuka dan menimbulkan suara keras. Dengan cepat, Fiona langsung menuju kasir sambil membawa camilan itu. Untung tidak ada yang mengenali dirinya. Nggak sengaja tadi, Fiona memberikan selembar uang 100.000, lalu keluar tanpa membawa kembaliannya. Mbak, ini kembaliannya. Ambil saja, jawab Fiona tanpa menoleh. Ia bergegas masuk ke dalam mobilnya. Jadi, gue belikan lu. Fiona melemparkan ke jok sebelah. Untung tidak sampai berhamburan isinya. Fiona akan lanjut mengikuti Akil dari belakang. Akil pasti belum jauh, karena tadi Fiona juga melihat lelaki itu berjalan kaki. Sudah dipastikan jika rumahnya tidak jauh dari minimarket. Senyum Fiona kembali mereka. Saat dari kejauhan, ia masih bisa melihat Akil yang berjalan. Fiona sengaja mengambil jarak agar jauh, agar Akil tidak curiga. Mobil Fiona berhenti saat ia melihat Akil membuka pagar rumahnya. Alika sedang duduk santai di depan rumah sambil menggendong Bian. Itu kayaknya nyokapnya Akil deh. Tapi kayaknya masih muda banget. Fiona memperhatikan sekilas sambil menginjak pedal gas dengan pelan. Sekarang ia sudah mengantongi alamat rumah Akil. Entah dengan modus apa nanti Fiona akan mendatangi rumah Akil. Idenya pasti akan muncul nanti. Namun sebelum datang ia harus mempersiapkan diri. Fiona ingin terlihat baik di mata keluarga Akil. Namanya juga ingin mengambil hati calon mertua dan kakak ipar. Namun yang paling penting itu mengambil hati Akil. Percuma jika orang tua dan saudara Akil mendukung, tapi Akil sendiri menolak. Kalau gue tahu mantan pacarnya Akil, gue bisa ngacah dari dia. Tapi emangnya anak Ustadz pacaran? Tahu ah, nanti gue tanya-tanya Mbak El aja. Setelah mengintai Akil, Fiona harus bertemu dengan Elisa karena hari ini ada meeting untuk membahas proyek besar untuk beberapa bulan ke depan. Sayang, Ustadz Ilyas sama istrinya mau datang ke sini. Mau apa ke sini? Alika terlihat jutek. Rasa sakitnya masih terasa. Bahkan Alika mengatakan pada Syafiq jika ia tidak ingin dulu bertemu dengan keluarga Ustadz Ilyas. Mereka meminta maaf secara langsung. Boleh nggak? Syafiq tidak akan memaksa. Jika Alika tidak ingin, maka Syafiq akan bicara pada Ustadz Ilyas. Syafiq selalu mengutamakan kenyamanan istrinya. Bagaimanapun Syafiq tidak ingin membuat istrinya itu sedih. Namun Ustadz Ilyas dan istrinya juga merasa belum tenang karena ingin minta maaf secara langsung pada Alika. Karena Alika yang dulu mendengarkan secara langsung apa yang dikatakan oleh Airah. Sebagai orang tua, jelas Ustadz Ilyas merasa kecewa dengan Airah. Padahal Airah bisa bicara baik-baik pada orang tuanya
jika ia tidak ingin menerima akil. Malunya Ustadz Ilyas pada Syafiq mungkin tidak akan hilang, apalagi Syafiq adalah teman baik dan rekan Ustadz Ilyas. Meski sebenarnya Syafiq sudah memaafkan. Memaafkan memang tidak semudah perkataan, namun memang tidak ada baiknya menyimpan rasa benci atau tidak suka. Berbeda dengan Alika yang masih belum terima. Sebagai ibu, ia merasa tidak dihargai. Jika pisah, Alika ingin memaki. Namun, jika ia melakukan itu, sudah jelas ia sama saja seperti Aira. Apalagi jiwa barbar Alika bisa saja muncul dan memberikan pelajaran tak terlupakan pada Aira. Sama seperti apa yang dulu pernah Alika lakukan pada mantan kekasih Azam, kakak ipar Alika. Jangan pernah main-main dengan Alika. Meski ia istri seorang ustadz, namun ia bisa juga barbar. Juga bisa melukai. Ya udah, nanti Mas ngomong sama Ustadz Ilyas kalau memang belum bisa ditemui. Emang mereka kapan mau kesini? Belum tahu. Ustadz Ilyas masih ada di Kalimantan buat safari dakwah. Ya udah, kalau mau datang aja. Beneran? Ya. Alika menjawab singkat lalu beranjak ke kamar mandi. Syafiq tahu ini masih terasa berat untuk Alika, anak yang dibesarkan olehnya dengan penuh perjuangan dan kasih sayang, dengan begitu mudah dihina oleh gadis yang bahkan belum pernah ditemuinya. Dari kejadian ini, Alika akan semakin selektif untuk mencari pasangan bagi Akil. Bagaimanapun calonnya Akil nanti harus lulus dari ujian yang diberikan Alika. Tidak ingin nanti jika malah Akil yang disakiti. Sekarang pun Akil lebih fokus dengan kegiatannya dan tidak terlalu memikirkan soal menikah. Ia juga ingin memiliki pasangan, tapi tidak akan terburu-buru. Ia masih menikmati kesendiriannya. Ia juga ingin membahagiakan dulu orang tuanya. Selama ini ia sudah banyak merepotkan. Meski tidak bisa membalas semua yang diberikan oleh orang tuanya, minimal Akil membahagiakan dan membuat mereka bangga. Alika maupun Syafiq bahkan tidak menuntut untuk itu. Melihat Akil lebih baik saja, ia sudah sangat cukup untuk mereka dan sudah menjadi kebanggaan. Tumben baju lo gak kurang bahan. Fiona memutar bola matanya malas, lalu duduk di hadapan lelaki itu. Gue lagi perbaikan iman. Jadi selama ini iman lo rusak? Bisanya ngeledek aja lu, sunggut Fiona. Beginilah. Ini memang kalau anak mama, Bang Rafael, celetuk Elisa yang baru masuk ke dalam ruangan itu. Ya, lelaki itu adalah Rafael. Rafael dan Fiona bernaung di agensi yang sama. Agensi milik Alia Maharani. Mereka juga sudah lumayan saling mengenal, namun jarang sekali berada di proyek yang sama. Baru kali ini mereka dipertemukan di satu proyek. Lu dari mana aja sih? Ditelepon gak bisa, padahal gue mau nitip sesuatu. Gue habis jadi mata-mata. Rafael dan Elisa saling berpandangan. Lo mata-matain mantan lo itu? Tanya Rafael. Enggak lah, gue punya harga diri kali. Buat apa gue harus peduli pada sampah kayak dia? Jawab Fiona sewot. Fiona tidak malu-malu lagi untuk mengakui jika dirinya sedang mengincar Akil. Berbeda dengan sebelumnya yang menyangkal mati-matian. Namun, ia sekarang terbuka. Gebetan baru dia, Bang. Anaknya Ustadz, celetuk Elisa. Wah, selera lu ganti nih ceritanya. Baguslah kalau lu sama anak Ustadz. Tapi anak Ustadz itu gak bisa dipacarin. Paling langsung ditodong buat nikah. Gue emang maunya nikah kok. Rafael tertawa. Bocil. Ngurus diri aja lo gak bisa. Gimana ceritanya lo mau nikah? Nanti yang urus laki lu siapa? Istri tetangga.
Ya gue belajar lah. Kalau ada yang berani nyentuh laki gue bacok. Duh, sadis banget lu. Biarin semua orang tahu kalau gue cinta banget sama dia. Emang siapa sih cowoknya? Gue kenal nggak? Rafael penasaran juga. Lelaki mana yang membuat Fiona seperti ini? Ia dekat Fiona hanya sebatas adik dan kakak. Gue ada fotonya nih. Elisa memberikan ponselnya pada Rafael. Mata Rafael hampir loncat dari tempatnya saat melihat foto yang tetap terpampang jelas di layar ponsel. Lu serius? Rafael terlihat tidak percaya. Kenapa emang? Ganteng kan? Baik pula. Soleh lagi. Kalau ini mah gue juga kenal kali. Rafael mengembalikan ponselnya itu pada Elisa. Mata Fiona langsung berbinar mendengar itu. Sudah pasti ia akan meminta bantuan pada Rafael untuk bisa dekat dengan Akil. Namun sepertinya Rafael tidak terlalu mendukung. Bukan apa-apa. Rafael tidak ingin jika Fiona hanya mempermainkan Akil. Meski Akil bukan adiknya, namun Rafael tidak akan membiarkan ada orang yang mempermainkan Akil. Meski Fiona sudah mengatakan jika dirinya sudah tahu semuanya soal Akil dan menerima, namun tetap saja itu bukan jaminan. Fiona bukan melihat saat Akil tantrum. Sanggupkah ia membuat Akil tenang? Bahkan kedua orang tuanya pun terkadang kewalahan. Tantrum pada orang yang sudah besar seperti Akil tentu berbeda. Tenaganya lebih besar dan bisa jadi ada yang tersakiti nantinya tanpa sengaja oleh Akil. Lu gak mau bantuin gue bang? Tanya Fiona. Rafael mengedikan bahunya. Usaha sendiri. Rasanya bakalan lebih berkesan. Sudah jelas itu penolakan dari Rafael untuk diminta bantuannya. Rafael tahu Fiona seperti apa. Ia memiliki beberapa mantan kekasih. Rafael juga tahu seperti apa pergaulan bebas. Meski sebenarnya yang dipikirkan Rafael itu tidak benar. Meski terlihat Fiona berteman dengan banyak lelaki dan sering keluar masuk klub malam, tapi Fiona tidak pernah memberikan mahkotanya itu pada lelaki manapun. Ia akan menjaganya untuk suaminya kelak. Fiona masih bisa menjaga diri, meski sebenarnya bisa saja ia terjerumus karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Untuk mengundang perhatian orang tua, biasanya anak yang kurang perhatian akan melakukan hal yang buruk yang akan memicu kemarahan orang tuanya. Setidaknya dengan melakukan itu, ia merasa dirinya dianggap ada. Namun masalah yang dibuat Fiona hanya soal membangkang saja, bukan pergaulan bebas seperti teman-temannya yang lain. Bahkan banyak yang tinggal satu atap tanpa hubungan pernikahan. Fiona ditinggalkan kekasihnya juga salah satu alasannya karena menolak diajak untuk berhubungan badan. Padahal Fiona kurang baik apa pada lelaki itu. Tapi Fiona tidak akan mau lagi menjadi gadis bodoh. Lebih baik memang mengejar lelaki yang sudah jelas baiknya. Good looking, baik, lembut, dan penyayang itu sudah cukup bagi Fiona. Namun, ia masih berpikir cara agar Akil membalas perasaannya. Untuk bertemu lelaki itu saja, Fiona masih belum memiliki alasan. Oke, gue bakal berusaha sendiri. Lo tunggu aja undangan dari gue. Fiona berucap dengan percaya dirinya lalu beranjak. Kemana lu? Bentar lagi Bu Alia datang. Toilet. Kenapa Fiona bisa suka sama Akil? Tanya Rafael saat pintu ruangan itu ditutup Fiona dari luar. Awalnya karena sapu tangan. Dahi Rafael berkerut mendengarnya. Sapu tangan? Elisa mengangguk. Ia menjelaskan semuanya dengan singkat sebelum Fiona kembali. Fiona jatuh hati pada Akil dari hal kecil. Namun hal kecil itu berhasil menggetarkan hati seorang Fiona. Rafael merasa dirinya memang tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan orang lain. Namun ia takut jika lelaki sebaik Akil
hanya dijadikan mainan saja. Jika memang Fiona serius, Rafael akan membiarkan Fiona berusaha sendiri. Ngomongi gue kan? Tuding Fiona saat kembali masuk ke ruangan itu. Nggak penting banget ngomongin lu. Mending ngomongin duit. Iya kan bang? Alisa menyahut, membuat Fiona mencibir. Dan selesai teman. Akhirnya terbongkar antara Rafael dan Fiona ini ternyata memiliki hubungan rekan kerja, adik kakak. Jadi kepada teman-teman yang membaca harap tenang ya, mereka cuman adik kakak loh. Jangan lupa juga like dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.